selamat pagi. Ketemu lagi dengan kakak-kakak dari Sekolah Minggu GMI Bandung Barat. Hari ini kakak-kakak di sini mau memperkenalkan diri dulu ya adik-adik, supaya adik-adik bisa lebih kenal dengan kakak-kakak dari Sekolah Minggu GMI Bandung Barat. Di sebelah kiri kakak ada Kak Nova, di sebelah kanan Kak Levina ada Kak Deka, dan di sebelah sini ada Kak Lenta. Dan ada Kak Levina. Salam kenal ya adik-adik semua. Sekarang kita mau memulai ibadah sekolah minggu. Sebelumnya kita mau gerak-gerak dulu ya adik-adik. Supaya adik-adik biar lebih semangat lagi untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita mau nyanyi Kedua Tanganku Mempunyai Jari. Ayo Kak Deka, Kak Nova. Kedua tanganku mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang, lompat kanan, lompat kiri, jalan serta Yesus. Kedua kakiku mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang, lompat depan, lompat belakang, jalan serta Yesus. Yesus, jalan sertanya setiap hari. Balik, jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Gimana? Udah panas belum? Sekarang kita mau memulai ibadah kita dengan lagu pujian. Yuk kita nyanyi bersama-sama, Selamat Pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami sepanjang hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami sepanjang hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Yuk kita lipat tangannya, kita mau berdoa ya. Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih untuk kasih kebaikan Tuhan yang selalu menyertai kami. Tuhan Yesus, terima kasih pada pagi hari ini kami mau memuji dan memuliakan nama Tuhan bersama-sama di rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Oke adik-adik, kita sudah gerak-gerak, kita sudah berdoa. Sekarang kita mau memulai ibadah sekolah minggu kita. Kita mau berdiri semua, ayo adik-adik berdiri ya. Kita mau nyanyi, kakak-kakak di sini mau nanyain kabarnya adik-adik di rumah. Semoga adik-adik tetap dalam keadaan yang sehat ya dan penuh sukacita. Kita mau nyanyi halo halo, hello hello dan hola hola. Ayo Kak Deka, Kak Nova. Semuanya
Yesus besertamu. Sekali lagi ya. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Cu, 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 cu. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Oke adik-adik, kita masih tetap berdiri ya. Kita mau nyanyi lagu KASIH, dilanjutkan dengan lagu Kasih Itu Memaafkan. Ya, kita mau belajar dari lagu ini untuk tetap mengasihi sesama kita manusia dan mengasihi orang-orang yang membenci kita. Oke adik-adik, yuk kita nyanyikan dengan semangat ya. Mau bilang kasih itu memaafkan ya adik-adik. Kasih itu memaafkan, kasih itu tak pernah dendam, tak simpan kesalahan orang. Kasih itu memaafkan, bukan hanya 3 kali, bukan juga 7 kali, tapi 70 kali 7 kali segenap hatimu. Oke adik-adik, sekarang yuk kita duduk yuk. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita mau menyanyikan lagu Kasih Itu Lemah Lembut. Oke, yuk kita nyanyi. Kasih pasti
kita mau berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami sudah menaikkan lagu-lagu pujian kami. Terima kasih Tuhan, melalui lagu-lagu pujian kami belajar tentang kasih yang Tuhan ajarkan kepada kami. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan berkati mata, telinga, bibir, tangan, kaki kami, semua anggota tubuh kami, agar kami dapat tentram, tertib mendengarkan firman Tuhan. Berkati hati kami Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini akan dibawakan oleh Kak Levina. Adik-adik, hari ini kita mau belajar tentang satu tokoh. Adik-adik pasti sudah pernah mendengar cerita ini sebelumnya. Tokoh ini sangat dibenci oleh saudara-saudaranya. Dia sudah sampai harus dijual, bahkan sempat hampir dibunuh oleh saudara-saudaranya, bahkan dimasukkan ke dalam penjara. Adik-adik tahu tokoh ini bernama Yusuf. Ya, adik-adik boleh baca Alkitabnya, jika ada Alkitab di rumah, bisa membaca dari Kejadian 37 sampai Kejadian 43. Di situ menceritakan tentang kehidupan Yusuf, bagaimana dia hidup dengan saudara-saudaranya, dengan ayahnya, dan dengan ibunya. Adik-adik, hari ini Kak Levina mau menceritakan sedikit tentang kehidupan Yusuf. Adik-adik pasti tahu ya, Yusuf adalah seorang anak dari bapak yang bernama Bapak Yakub, betul? Iya. Nah, ibunya adalah Ibu Rahel. Yakub ini mempunyai 12 anak adik-adik, dan anak yang ke-11 ini adalah Yusuf. Tapi di antara ke-12 anaknya, Yusuf adalah anak yang paling dikasihi oleh Bapak Yakub. Kenapa? Karena Yusuf ini baik hati, dia juga selalu menuruti perintah Tuhan, dia tidak pernah melawan orang tuanya, makanya dia sangat dikasihi oleh ayahnya, yaitu Bapak Yakub. Nah, sampai pada suatu ketika Yusuf diberikan jubah yang begitu indah. Dia diberikan oleh Bapak Yakub sehingga saudara-saudaranya iri hati, adik-adik, iri hati sama Yusuf. Kenapa cuma Yusuf yang dikasih? Kenapa aku nggak dikasih? Kenapa hanya Yusuf yang diberikan jubah itu? Saudara-saudaranya merencanakan untuk membunuh Yusuf. Saudara-saudaranya ketika menjaga domba, Bapak Yakub meminta untuk Yusuf melihat saudara-saudaranya. Hai Yusuf, kesini. Coba kamu lihat saudara-saudara kamu yang sedang menggembalakan domba di ladang sana. Nah, nanti kamu coba lihat bagaimana saudara-saudaramu menjaga domba-dombanya. Nah, Yusuf langsung pergi untuk melihat saudara-saudaranya adik-adik. Dia melihat dengan menggunakan jubah yang diberikan oleh ayahnya. Sesampainya bertemu dengan saudara-saudaranya, saudara-saudaranya langsung benci melihat Yusuf. Ngapain dia datang ke sini? Dia pasti mau pamer jubah yang dari ayah, jubah indah itu. Bagaimana kalau kita merencanakan untuk membunuh Yusuf? Kita buang aja dia ke dalam lubang sumur. Wah, ternyata saudara-saudaranya sudah merencanakan hal-hal yang jahat ya adik-adik. Dia mau dibuang ke dalam sumur dan jubahnya dicelupkan ke darah binatang buas. Supaya ayahnya percaya bahwa Yusuf mati diterkam oleh binatang buas. Yusuf meminta tolong kepada saudara-saudaranya. Kakak, tolong jangan buang aku ke dalam sumur. Aku masih ingin hidup kakak. Aku tidak ingin mati. Tapi saudara-saudaranya tidak peduli dengan perkataan Yusuf adik-adik. Saudaranya tetap membuang Yusuf ke dalam sumur. Dan ketika sampai di rumah, saudara-saudaranya menceritakan kepada ayahnya. Ayah, lihat. Ini Yusuf tadi diterkam oleh binatang buas, jubahnya penuh dengan darah. Wah, ketika mengetahui kalau Yusuf mati diterkam oleh binatang buas, ayah Yakub menjadi sangat sedih dan kehilangan Yusuf. Tapi
Tapi ternyata adik-adik, Tuhan Yesus masih menyertai Yusuf. Yusuf diberikan keselamatan dan perlindungan sehingga dia bisa bebas dari sumur tersebut. Tapi ketika kakak-kakaknya tahu kalau Yusuf masih selamat, kakak-kakaknya tidak berhenti untuk memusnahkan Yusuf. Akhirnya Yusuf dijual ke tanah Mesir, adik-adik. Wah, Yusuf dijadikan budak di sana. Adik-adik tahu budak itu apa? Budak itu adalah untuk menjadi pesuruh, menjadi asisten rumah tangga pada saat itu, ya. Tapi Tuhan Yesus berkali-kali menyertai Yusuf. Tuhan Yesus tetap melindungi dan menjaga Yusuf sampai akhirnya Yusuf bertemu dengan Potifar. Ya, adik-adik juga pasti tahu ceritanya kalau Yusuf ketika di keluarga Potifar, dia difitnah, dia dituduh telah melakukan hal-hal yang tidak baik, ya adik-adik. Tapi tidak sampai di situ saja penyertaan Tuhan. Yusuf dijadikan seorang kepala pemimpin di tanah Mesir, ya adik-adik. Dia menjadi pemimpin di situ. Nah, ketika Yusuf telah berhasil menjadi seorang pemimpin, Yusuf tetap tidak sombong adik-adik. Dia tetap penuh dengan kasih, dia tetap sabar, dia tetap seperti Yusuf yang dulu sebelum menjadi pemimpin. Nah, adik-adik tahu ketika Yusuf menjadi pemimpin di tanah saudara-saudaranya tinggal, itu terjadi kelaparan yang sangat dahsyat. Tidak ada makanan, tidak ada minuman, tetapi di tanah yang Yusuf pimpin itu banyak sekali gandum, banyak sekali stok makanan, ya. Akhirnya ketika saudara-saudaranya mendengar bahwa di tanah yang Yusuf pimpin ada begitu banyak makanan, mereka langsung pergi ke sana. Tapi saudara-saudaranya tidak tahu adik-adik kalau Yusuf yang telah menjadi pemimpin di tanah tersebut. Ya, ketika sampai di sana, Yusuf melihat dari jendela, itu kakak-kakakku, ada saudaraku Benyamin, mereka ngapain ke sini? Ternyata saudara-saudaranya Yusuf datang untuk meminta bahan makanan untuk dibawa pulang supaya mereka tetap bisa bertahan hidup. Adik-adik, apakah adik-adik tahu apakah Yusuf mau bertemu dengan saudara-saudaranya? Padahal saudara-saudaranya udah begitu jahat sama Yusuf. Sudah hampir membunuh Yusuf, sudah menjual Yusuf, bahkan sampai membuat Yusuf harus masuk ke dalam penjara. Ya, akhirnya Yusuf termenung. Tuhan, di luar ada saudara-saudaraku. Mereka semua kelaparan, mereka membutuhkan pertolonganku. Yusuf berdoa sama Tuhan Yesus, meminta bagaimana cara Yusuf untuk membantu saudara-saudaranya. Akhirnya Yusuf memberanikan diri untuk menemui saudara-saudaranya. Ketika saudara-saudaranya melihat Yusuf, kalau Yusuf menjadi pemimpin di tempat itu, terkejutlah mereka semua adik-adik. Itu Yusuf yang udah kita jahatin berkali-kali, sudah hampir kita bunuh, sudah kita jual, bahkan sampai dia masuk ke penjara. Apakah dia akan membantu kita? Apakah dia tetap mengasihi kita, mengampuni kita? Ternyata Yusuf tetap mengasihi saudara-saudaranya adik-adik. Dia tetap mengampuni, dia tetap mengasihi saudara-saudaranya meskipun saudara-saudaranya sudah begitu jahat sama dia. Sudah merencanakan hal-hal yang tidak baik untuk Yusuf. Ya, dari Yusuf kita mau belajar kalau Yusuf adalah anak Tuhan yang begitu taat akan perintah Tuhan. Dia tetap mau mengasihi sesamanya manusia, tidak cuma dengan orang yang mengasihi dia, tapi dengan orang-orang yang menyakiti dia. Nah, begitu juga dengan kita adik-adik, kita sebagai anak Tuhan, kita harus tetap mengasihi sesama kita manusia, mengasihi teman kita, mengasihi kakak kita, mengasihi adik kita, terlebih mengasihi orang tua kita yang sudah membesarkan dan menjaga kita selama ini. Karena ketika kita mengasihi keluarga kita, kita menjalankan perintah Tuhan. Kita menjadi anak-anak Tuhan yang taat dan takut akan perintah Tuhan. Tapi tidak cuma mengasihi orang yang mengasihi kita adik-adik,
kita juga harus mengasihi orang yang membenci kita. Seperti tadi Yusuf, orang yang merencanakan hal-hal yang tidak baik sama kita. Pasti adik-adik di rumah maupun di sekolah mempunyai teman-teman yang gak suka ya sama adik-adik. Tapi adik-adik tetap harus mengasihi mereka, tetap harus mendoakan mereka. Doakan mereka supaya mereka menjadi orang yang baik, supaya mereka bisa mengasihi adik-adik. Oke deh, adik-adik boleh baca lagi ya. Firman Tuhan yang tadi sudah Kak Levina ceritakan dari Kejadian 37 sampai 43. Sekarang kita mau berdoa untuk menutup firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau begitu mengasihi kami. Engkau tidak pernah melihat diri kami dari siapa dan dari mana asal kami Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau selalu mengingatkan dan mengajarkan kami bahwa kami harus selalu mengasihi sesama kami manusia dan mengasihi musuh kami. Walaupun itu berat Tuhan, tapi kami yakin dan percaya ketika kami berjalan bersamamu, ketika kami mau menjadi anak Tuhan yang taat, kami bisa melakukannya. Terima kasih Tuhan, kami mau melanjutkan sekolah minggu pada hari ini, kiranya Tuhan menyertai kami, berikanlah kami kesehatan, jauhkanlah kami dari virus-virus yang sedang ada di sekitar kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Dari firman Tuhan tersebut kita belajar untuk selalu mengasihi sesama kita manusia dan mengasihi orang-orang yang membenci kita. Nah, sekarang sekolah minggunya sudah selesai. Kita mau nyanyi dulu, sebelum selesai kita mau nyanyi lagu Roti dan Mentega. Ayo Kak Deka, Kak Nova. Adik-adik, puji Tuhan, kita sudah mengikuti ibadah sekolah minggu. Sekarang kita mau mengakhirinya dengan menerima berkat dari Tuhan. Mari kita tunduk kepala, mengarahkan hati kita kepada Tuhan untuk menerima berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, pertolongan Tuhan Yesus Kristus, kekuatan, penghiburan, dan perlindungan daripada Roh Kudus menyertai adik-adik sekalian sampai selama-lamanya. Amin. Bapa
minggu depan adik-adik. Tuhan memberkati.